Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat anugerah bagi kami saat ini Tuhan. Kami masih dipercayakan apa sih hidup kami, masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu Bapa. Ambil alih hati dan pikiran kami, kuasai dan kuat kuasa-Mu ya Allah Kudus. Mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Penuhi seisi ruangan ini di dalam nama Yesus. Penuhi juga setiap anak-anak Tuhan yang mengikutinya secara daring di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami serahkan kepada Kami. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau ada
kasih Tuhan. Sukacitamu Bapak setiap kehidupan kami Bapak. Apapun yang boleh kami alami dalam setiap proses kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang setia. Dan kami mau belajar Tuhan. Taat akan setiap tuntunan. Biar Tuhan mendapati kami Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu sampai pada akhirnya. Haleluya. Ada
lagi hamba katakan, hormat kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar. Ajari kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini untuk kami lakukan. Khususnya hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Roh Kudus, sungguh aku mohon belas kasih. Ajari aku. Buat aku mampu. Karena Roh Kudus ada dalam hidupku mengajari, menuntun, melepaskan berkat daripada firman. Engkau hebat, Roh Kudus. Aku bangga. Sungguh aku bangga punya Roh Kudus yang luar biasa, yang memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan. Sekarang Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Yesus kita baik? Amin. Sangat baik. Siapa yang mendapatkan sukacita daripada surga? Amin. Orang yang percaya. Di luar Tuhan ada sukacita? Tidak ada. Tadi Roh Kudus menggerakkan saya seperti ini. Waktu lagu kita yang terakhir, Roh Kudus bilang begini, Tom, coba kau baca dulu. Kau ingat gak Matius? Matius berapa Tuhan? Matius 7. Isinya apa Tuhan? Aku lihat Matius 7. Aku lihat, wow. Coba kita baca dulu Matius 7. Ayat 20. Ayat 21. Saya tidak tahu kenapa ini dibawa Tuhan tiba-tiba. Ini hanya ini aja ya, sebagai penyambung nanti untuk firman Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Wow, wow, luar biasa. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang 23 yang paling dahsyat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang ada di sini? Kalau ini seperti ini berarti siapa yang bisa? Karena kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah melakukan mujizat-mujizat yang hebat dalam nama Yesus. Siapa yang melakukan ini? Hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta. Gembala-gembala. Pendoa-pendoa siapa? Bisa saudara bayangkan? Coba kita bayangkan. Sehari-hari kita datang ke gereja, sehari-hari setiap minggu kita memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengangkat tangan. Kadang-kadang dengan ingus kita dua begini, nomor 11 dia begini penuh dengan ingus dengan 12 jari di sini, 11 jari. Dan kita ambil tisu, kita elap lagi. Di sini dia berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengadakan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Wow. Berarti kejam ya Tuhan itu ya. Luar biasa kejam dia nih. Orang menyembuhkan, orang sakit banyak sembuh loh. Orang timpang, orang mati sekalipun dia berdoa sembuh. Tapi di sini, hai kamu pembuat kejahatan. Haleluya. Serem ya. Inilah firman yang hidup. Yang ingin saya katakan hari ini adalah jangan percaya kepada ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak sekali membawa umat-umat anak-anak Tuhan merubah pola pikirnya. Dari mana dia bisa merubah pola pikir? Dari nubuatan, dari mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang luar biasa diurapi. Sepertinya ujung-ujungnya, aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Kalau begitu, pertanyaan ini, kalau begitu, dia mengandalkan siapa? Ayo kita mulai. Kita mulai ya. Tadi sekedar itu aja. Baik, kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dari mana dasarnya tadi hamba-hamba Tuhan berdoa menyembuhkan, sembuh ini, bangkit ini, orang mati sekalipun bangkit. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Di mana salahnya?
Salahnya adalah di ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya pernah dengar cerita hamba Tuhan. Aku nggak tahu di mana dia. Tapi banyak pendeta-pendeta gereja-gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai opo-opo. Ada hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta di luar daripada firman ini, ada lagi yang dipakainya untuk menarik jiwa supaya orang tertarik padanya. Itulah opo-opo. Saya tidak tahu siapa pendetanya, tapi pernah saya dengar. Artinya yang ingin sangkut pautnya dengan ini adalah berarti bukan firman yang diandalkan, bukan Tuhan yang diandalkan dalam kehidupannya, tapi ganda. Firman Tuhan untuk diberitakan, opo-opo untuk menarik jiwa. Paham ya? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hari ini Nabi Yeremia berkata kepada kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia atas kehidupanmu. Jangan pernah mengandalkan orang kaya sekalipun atas kehidupanmu. Jangan percaya kepada donatur yang katanya saya akan menyumbang gerejamu besar-besaran untuk membesarkan gerejamu. Saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan iya dan amin. Supaya apa? Kegenapan firman Tuhan atas kehidupan saya dan saudara digenapi. Jadi jangan pernah percaya kepada omongan manusia. Jangan pernah bisa membuat pola pikir kita. Kenapa umat manusia percaya kepada salah satu hamba Tuhan, apapun dia hamba Tuhan apa tidak hamba Tuhan, kenapa banyak pengikutnya? Karena pola pikir mereka. Karena pola pikir umat-umat itu bukan mencari Tuhan, tapi mencari nama, mencari dunia. Otomatis pengajaran yang kita ajarkan itu sesuatu membuat atau merubah pola pikir manusia. Itu otomatis. Apa yang diajarkan gembala itu yang diikuti domba-domba. Itu tidak mungkin tidak. Karena domba mengenal gembalanya. Gembalanya tahu apa yang sebenarnya dia harus lakukan. Tapi untuk menyenangkan hati gembala itu, dia merubah pola pikir manusianya menjadi pola pikir dunianya, bukan pola pikir Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan Tuhan. Ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itulah resikonya kalau mengandalkan manusia. Perikop firman Tuhan hari ini adalah
perbedaan kekuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Kita berbicara ini adalah masih kekuatan manusia. Kekuatan manusia mengandalkan kepintarannya. Dari kecerdasan itulah, dari kepintaran manusia itulah yang membuat Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Salah ada teologi? Tidak. Tidak salah. Mau MDiv sekalipun itu tidak salah. Itu bagus. Tapi jangan MDiv itu membuat satu logika, membuat satu kebenaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah benar semua, tinggal kita melakukan. Hamba-hamba Tuhan, saya berdoa mulai sekarang supaya hamba-hamba Tuhan itu yang memberitakan firman di atas mimbar berpedoman kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan berpedoman kepada MDiv-nya. Jangan berpedoman kepada teologianya. Teologi bisa tidak seperti firman Tuhan. MDiv bisa seperti tidak seperti firman Tuhan. Tapi kalau seorang gembala duduk di bawah kaki Tuhan meminta pimpinan Roh Kudus, maka secara otomatis tubuh jiwa ini Roh Kudus kosongkan. Tidak ada lagi ilmu-ilmu pendidikan yang ditempuh selama ini untuk merubah kebenaran firman. Untuk itu hari ini kita belajar supaya di dalam kehidupan kita jangan pernah mengandalkan manusia. Coba kita baca Amsal. Amsal 21. Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Nah, mau MDiv, mau STH apapun namanya, kata Amsal di sini tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Berarti sebenarnya keinginan Tuhan sepenuhnya kehidupan kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, berpedomanlah kepada pimpinan Roh. Amin. Amin. Sekarang kita maju ke dalam kekuatan Tuhan. Yeremia 17. Kembali kepada Yeremia. Kembali kepada Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Di sini dia berkata, inilah kalau orang mengandalkan kekuatan Tuhan. Tadi kita berbicara kekuatan pola pikir manusia. Yang ayat yang ke Yeremia 17 ini, ayat 7 dan 8 ini katanya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapnya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Garis bawahi, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini di sini intinya. Kalau hikmat dunia pasti takut kepada kemiskinan. Tapi di sini Yeremia berkata kepada kita saat ini, orang yang berpaut seperti lagu kita, orang yang tersambung, terhubung dengan Tuhan, jangan khawatir. Dalam tahun kering sekalipun, Tuhan memberikan buah. Ini tergantung respon kita firman Tuhan hari ini. Kalau Anda percaya, itu pasti terjadi karena firman Tuhan iya dan amin. Kalau tidak percaya, ya nggak mungkin terjadi. Makanya kita harus punya iman kepada Tuhan, itu iman yang sungguh-sungguh punya tujuan. Iman yang punya karakter, tidak boleh menyerah. Hari ini belum, besok belum, lusa. Itu iman yang punya tujuan kepada Tuhan. Itu iman yang punya karakter kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat karakter itu. Kalau hari ini aku belum memberkati kau Tom gimana? Besok kau masih tetap melakukan seperti yang kau lakukan ini. Dan saya sudah berniat, saya akan melakukan sampai kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kehidupan Tuhan. Itu sudah komitmen saya. Dan saya percaya, kerinduan hati saya supaya serupa dengan kerinduan Tuhan atas kehidupan saya. Itu yang orang yang berpegang kepada kekuatan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam tahun kering, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya karakter, iman yang teguh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang membuat khawatir apa? Pola pikir. Makanya saya mau kubur pola pikir dunia saya. Benar. Saya mau kubur pola pikir saya. Engkau pikiran dunia, engkau tidak ada lagi dalam pikiranku. Dan aku mau pikiran Kristus yang ada dalam pikiranku. Aku tidak khawatir. Hari ini belum, besok pasti. Besok belum, lusa. Punya karakter iman sampai mata tertutup, hati tetap tertuju kepada kebenaran firman. Itulah ya orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai mata tertutup, perkataan cuma satu, iman percaya cuma satu, janji-janji Tuhan pasti digenapi bagi orang yang punya karakter iman. Haleluya.
Yesaya 30. Ayat 15. Inilah yang dimau Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang dirindukan Tuhan sebenarnya atas bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak percaya. Saya dan saudara di tempat ini harus percaya ini. Ini sulit untuk dimengerti. Ini pasti sulit untuk dipercaya. Sangat sulit untuk dipahami firman Tuhan ini. Ini adalah orang yang sebenarnya hati pikirannya mati baru bisa mengerti tentang firman ini. Kalau masih pikirannya masih hidup, dia katakan daging ini masih sakit, dicubit sakit, ini belum berlaku firman ini. Karena kenapa? Karena ini firman aneh. Ini firman gak benar ini. Aneh. Coba. Sebab Yesaya berkata kepada kita di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Di bawahnya terletak kekuatan. Bisa gak ini dipercaya ini? Tuhan bilang, dengan bertobat, tinggal diam saja, aku memberkati kau. Asal apa? Bertobat. Mustahil kan? Bagi orang-orang pebisnis, nggak mungkin ini bisa berlaku dalam kehidupannya, nggak mungkin. Karena kenapa? Kalau nggak aku kerjakan ini, nggak bakalan aku dapat proyek. Benar. Tuhan bilang terbalik kan? Kekuatan manusia dan kekuatan Tuhan terbalik. Tuhan bilang, Tom, kau bertobat, kunci kamarmu, berdoa kau di situ, supaya aku melihat engkau dan aku memberkati engkau, tenang saja. Tuhan bilang tenang saja. Tuhan bilang tenang saja. Kunci kamarmu, berdoa, tenang saja. Itulah firman Tuhan hari ini. Jadi jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan pikiran manusia kita. Saya rindu mulai hari ini kita merubah seluruh tatanan pola pikir manusia kita. Bertobat, duduk diam, Tuhan yang berperkara atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan saat ini Bapak, kami mau berdoa Tuhan, biarlah memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Biarlah Engkau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan, membawa jiwa-jiwa manusia. Dengan setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu Bapak, biarlah kami boleh membuat buah yang manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh bertanya di hadapan Tuhan, sehingga bukan pikiran kami lagi yang memimpin kami, tetapi kebenaran daripada Roh Kudus itu sendiri yang memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan.
dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Biarlah Tuhan juga persembahan yang boleh dipakai untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami semua memberi haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kami diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat teguran Tuhan, supaya kami Tuhan dalam hidup ini mengandalkan Engkau, berharap penuh kepada Tuhan. Dan juga Tuhan yang sudah mengajar kami lewat firman siang hari ini, agar kami Tuhan menjadi gereja anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberikan berkat rohani jasmani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, sambutkan kami yang sudah mendengar, supaya kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Biar Engkau Tuhan mengenal kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Tom yang menyampaikan isi hati Tuhan siang hari ini. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya, istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau dapati hamba ini hamba yang setia kepada Tuhan. Apapun Tuhan yang Engkau sudah janjikan, tiba waktunya Tuhan, hamba-Mu akan menuai di dalam nama Yesus. Amin. Biar dia tetap kuat teguh dengan percayanya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang punya segalanya, yang dia sembah sepanjang hidupnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia. Kami bawa pemerintahan Indonesia lewat doa kami ini. Biar roh takut Tuhan karuniakan bagi pemimpin di Indonesia ini Tuhan, dari tertinggi sampai terendah, di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat yang dari Tuhan mereka boleh pakai Tuhan untuk memimpin Indonesia ini untuk kepentingan bersama rakyat semakin sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di kota di mana kami tinggal, kota Depok. Biarlah Tuhan terang Kristus bercahaya di kota Depok dalam nama Yesus. Kami mau singkirkan segala kegelapan dari kota ini dalam nama Yesus. Hujan pertobatan keselamatan tercurah untuk orang Kedar Nebaioth. Mereka akan datang menyembah Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat pilihan-Mu Israel. Biarlah Tuhan Israel dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah Bapa berlaku firman-Mu. Biar mereka Tuhan bertobat percaya Engkaulah Mesias, satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin.
pulang berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupan, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan memberkati.